Ini kayak Piala Dunia U20 tahun depan kita udah konsep. Gue udah beli nih sesuatu nih. Udah siapin juga nih. Ada, udah ada. Jadi tempat rental di daerah. Iya, bisa Juga ya, jadi. Nah, terus ada beberapa cerita nggak yang paling seru tuh? Cerita gimana? Dari semenjak support kurang lebih 4 tahun dengan Dandan, ada cerita yang paling seru apa nggak? Bro Mario, cerita paling seru? Atau paling nggak disangka, paling seru? Atau paling ada hal yang memalukannya tiba-tiba gitu? Atau misalkan topi lo copot terus akhirnya gimana? Nggak tahu. Ada cerita-cerita konyol ya? Mungkin nggak spesifik satu momen kali ya. Mungkin di beberapa kejadian itu kita jadi punya teman-teman baru. Betul. Yang kita nggak sangka-sangka. Awalnya pas kita duduk di stadion, tiba-tiba di sebelah kita ngajak ngobrol. Akhirnya ya udah kita bisa sampai temenan sampai sekarang, follow-followan di Instagram. Ya nambah teman baru. Nambah network baru dan bisa kenal dengan supporter dari tim lawan juga itu menurut saya oke juga sih. Maksudnya kita mengajarkan kita harus respect tim kita juga harus respect tim lawan kita, termasuk juga respect supporter tim lawan. Kalah menang di lapangan, ya itu biar terjadi di lapangan gitu. Cuma di luar kita sebagai supporter ya harus menjaga silaturahmi lah dengan supporter negara tetangga. Menurut saya sih itu lumayan seru ya. Bisa ngobrol bareng sama supporter dari Thailand, supporter dari Vietnam, supporter dari even dari Malaysia juga. Musuhnya di lapangan aja ya. Musuh di lapangan aja. Cuma di luar lapangan kita sama-sama manusia kok. Kita sama-sama supporter sepak bola. Ya sebisa mungkin ya kita tetap bersahabat lah dengan mereka. Jadi pengalaman paling seru itu punya teman baru artinya? Ya kalau gue itu. Mungkin kalau Rio? Ya kalau yang saya rasain ketika kita sudah selesai nonton, itu tadi kita ketemu sama supporternya lawan, mereka welcome, kita juga welcome gitu. Sama-sama appreciate lah. Terus kemudian kita posting, keesokan harinya kita posting, dan dapat respon yang baik, dan ini seperti jadi sebuah kebiasaan ketika mereka mulai nanya nih, misalnya pertandingan berikutnya apalan apa, nanti lu pakai apa lagi mas kayak gitu. Jadi rahasia biar kita berdua aja yang tahu gitu, sama teman-teman yang tahu. Bahkan kepada teman-teman di itu kita cuma tahu kita cuma berdua aja. Gitu. Rahasia-rahasiaan ya, sampai kejutan lah ceritanya. Ini kayak Piala Dunia U20 tahun depan kita udah punya konsep. Gue udah beli nih sesuatu nih. Sesuatu ya. Bahkan kepada Felix sendiri kita nggak ngomong nih. Udah siapin juga nih. Udah ada. Ya intinya mudah-mudahan masih temnya Indonesia ya. Masih Indonesia. Pokoknya PR-nya kan banyak karena ragamnya banyak gitu kan. Wah keren banget. Saya udah pakai Betawi udah, Madura udah, Papua udah. Apalagi yang lain-lainnya masih banyak yang belum. Ntar beres nonton jadi tempat rental baju daerah. Iya bisa jadi. Juga ya, ide bagus itu. Ide bagus. Sampingan kan. Ya mudah-mudahan nanti kita juga masih mau itu menghargai jeripayah kita juga lah. Oh ini gue pernah pakai ini gitu. Kita sih punya museum pribadi. Iya. Fotonya dipajang nggak? Ada fotonya, ada di sosmed ada, kita itunya ada. Di rumah dibikin bingkai-bingkai gitu nggak mas? Kalau yang supporternya kayaknya belum ya. Kalau belum ada rencana juga. Apa pengenan? Ya pelan-pelan lah ya nanti itu. Kayaknya lucu sih, maksudnya ada sejarah yang Hall of Fame. Nih gue dulu pas nonton ini gue pakai baju ini, pas nonton ini pakai baju ini. Ya sebenarnya kalau tinggal di print aja sih udah jadi lah ya. Banyak kan foto sama dia. Maksudnya tapi kan paling itu buat cerita ke anak cucu kan sih. Oh iya, orang-orang udah tahu, udah mulai besar kan, mereka udah tahu gitu. Tapi nonton pernah sama keluarga? Ya pernah. Tapi tetap kita duduk berdua. Di sebelahnya mereka berdua. Oh mereka satu deret tapi yang sport, masih satu kelas lah, masih satu tempat. Nanti kita beda karena kita itu tadi keliling kemana gitu. Nanti mungkin mereka ngikutin sih ya.
Entah mungkin malu atau Iya. Nah, pokoknya mereka nonton. Tapi anak-anak pernah komentar nggak misalkan Pak nih temanku nih gini-gini atau gini? Udah. Jadi karena anak saya juga udah cukup besar. Umur berapa masuk? Umur 13 tahun. Oh 13 tahun. Cowok. Okay. Itu dia Instagramnya saya tag namanya, terus kemudian teman-temannya jadi pada, wah bapak lu begini. Ya wis biarin aja. Jadi seru kan. Jadi malah punya papa terkenal. Lu gimana Man? Kalau gue kebetulan gue belum pernah bawa anak gue nonton di GBK nih. Masih kecil. Anak gue yang paling gede besar? itu kan cewek, baru umur 8 tahun. Oh iya. Anak gue yang kecil cowok nih, baru umur 2 tahun, 2,5 tahun. Okay. Nah gue ada harapan, gue kasihan sih sebenarnya kalau yang ajak yang cewek. Ya. Karena ya gue Kondisinya, nyampe ya, 3 jam sebelumnya, kasihan capek gitu. Betul. Mungkin nanti yang cowok lah kalau udah agak gedean. Rencana ya. Dandan bareng. Oh yes, dandan bareng. Mas anak nggak dandan bareng? Mau ada rencana? Apa dia malu masih belum siap? Enggak lah, tapi dia udah mulai paham lah. Jadi kalau ada bola nanti papanya akan begitu gitu, akan dapat surprise gitu. Oh jadi anak pun juga nggak tahu ya? Nggak tahu. Surprise sendiri pokoknya. Tapi dia ya papanya. happy aja sih, nggak apa-apa. Wah, tapi ada ini nggak, ada penolakan nggak sih Mas dari keluarga? Maksudnya awal-awal gitu? Enggak, kan ini kan cuman kan happy di 2 jam itu aja ya, itu aja. Ya, tapi kan ada sejarahnya Mas. Jadi di foto mau apalagi masuk masuk koran, sempat masuk koran, sempat TV dan lain-lain gitu kan. Nggak malu ya? Nggak apa-apa. Keluarga aman-aman aja ya? Nggak apa-apa. Yang penting kan itu Mas. Iya. Nah terus sebenarnya secara timnas keadaan sekarang menurut Mas Rio, Bro Mario gimana? Iya, performa timnas maksudnya. Ya entah performa timnas dan apa yang dilihat sekarang nih dengan kepelatihan baru, dengan ketua umum yang baru dan lain-lain gitu. Ya sebenarnya udah nggak baru juga sih, beberapa bulan, hampir setengah tahun lewat kan. Nah itu gimana? Siapa dulu Mas? Ya pasti ketika sebuah negara punya pelatih baru yang punya reputasi tertentu seperti Indonesia ini, dapat Sinteyong yang seperti kita tahu di Piala Dunia 2018 Rusia kemarin bisa menjungkalkan juara bertahan dari sebuah negara Asia. Itu sebuah pencapaian ya. Jadi Piala Dunia itu bukan soal juara aja, tapi bagaimana sebuah negara di Asia bisa merubuhkan dominasi Eropa gitu. Nah itu kebetulan pelatih itu datang ke negara kita. Mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan baik-baik oleh federasi, oleh pemain. Kita juga tetap bisa kasih dukungan meskipun mungkin momennya dinilai tidak tepat. Lantaran di 5 pertandingan awal Piala Dunia kualifikasi ini kita udah kalah di 5 pertandingan awal. Dan ada 3 pertandingan lainnya yang akan dia tangani meskipun kita tahu hasilnya udah nggak mungkin lolos. Tapi kita selalu punya harapan. Artinya misalnya setidaknya punya semangat seperti Korea Selatan itulah. Iya. Fighting spirit. Saya pikir itu dulu gitu, itu dulu. Karena yang penting kan kelihatan ada perkembangannya ya gitu maksudnya. Itu kan terlihat dari cara bermainnya ya. Iya. Maksudnya kelihatan cara bermainnya, udah kelihatan bentuknya, bukan cuma lompat, tahu tendang, ngoper masih salah-salah. Kalau hal-hal gitu yang kelihatan aja udah ada kemajuan, berarti udah apa ya? Plus. Ya udah plus berarti ya maksudnya. Betul. Lu gimana? Ya kalau gue nambahin sih, gue excited nih nunggu racikannya Coach Taeyong. Karena menurut gue karena kita sudah dipastikan tidak lolos, jadi 3 pertandingan ini adalah kesempatan emas buat Coach Taeyong untuk meracik strategi yang pas buat timnas Indonesia. Apalagi kesempatan ini dia pakai sebaik mungkin untuk memanggil nama-nama baru nih, nama-nama pemain baru. Ya kan yang kita tahu banyak banget yang nggak dipanggil kan ya. Betul. Yang dulu, yang kemarin dipanggil terus. Pasti sudah dipikirkan matang-matang dong. Dan menurut gua, ya itu tadi 3 pertandingan sisa di kualifikasi Piala Dunia, ini kesempatan untuk menemukan strategi yang pas untuk menghadapi pertempuran yang sesungguhnya di AFF. Ataupun di Piala Dunia U20 nanti. Karena Coach Taeyong juga menukangi timnas U19, U20 juga. Iya betul.
Artinya nggak sabar nunggu kelihatan hasilnya. Pasti. Ya. Dan ya gue pribadi sih gue percaya ya kalau setiap pihak melakukan tugasnya dengan baik, bekerja semaksimal mungkin, meski itu dari pelatihnya, dari pemainnya, dari federasinya, dan kita sebagai supporternya juga gitu, kita bisa mengejutkan sih di AFF nantinya. AFF ya, jadi dimundurin kan jadinya ya? Dimundurin jadi tahun depan, cuma tahun masih depan, belum tahu nih bulan apa, karena takut bentrok sama Piala Dunia U20 kan. Menurut lo dimundurin itu sebuah kebaikan buat kita sebagai timnas pelatih baru atau jadi malah numpuk banyak? Ya itu hal yang nggak bisa kita hindari ya. Jadi ketika kita sudah banyak mendengar event multi cabang pun banyak yang dimundurkan. Event nasional juga dimundurkan. Yang Asia, yang Eropa semuanya dimundurkan. Jadi artinya agenda-agenda itu kemungkinan akan menumpuk dengan catatan pandemi ini sudah bisa berakhir. Jadi ketika sudah ditetapkan, yang sudah ditetapkan sekarang ditunda menjadi tahun depan, itu mudah-mudahan tetap bisa terlaksana. Harapannya pandemi berakhir, nanti itu bisa dilaksanain. Lo gimana? Jadi sebuah keuntungan atau kalau menurut gua ya karena kita pakai pelatih baru itu jadi merupakan suatu keuntungan karena jadi mempunyai masa persiapan yang lebih panjang lagi kan. Entah itu menemukan pemain yang tepat, strategi yang tepat. Ya menurut gua sih itu sebuah keuntungan sih. Sebuah keuntungan karena waktunya lebih panjang ya. Ya betul, persiapannya bisa lebih matang harusnya. Ini kalau jadi misalkan nih TC-nya jadi ke sana. Ke Korea. Ya, jadi Korea. Gimana? Misalnya jadi ke Korea. Misalkan jadi ke sana. Sesuai jadwal sih jadi ya. Iya, tapi kan katanya masih ini aja udah mundur. Masih mundur ya kan, TC juga belum nih. Tapi maksudnya menurut kalian semua gimana? Apa itu yang terbaik atau pilihan tetap di Indonesia dengan apa atau di Korsel lebih baik? Saya rasa sih lebih ke kondisi bahwa di sana itu sudah lebih baik lah menurut keterangannya. Secara pandeminya ya. Iya, dan kebetulan juga di sana ada lawan yang cocok menurut coach. Sudah dijanjikan ketemu lawan-lawan yang yang levelnya di atas. Di atas. Iya. Jadi berarti itu pilihan yang terbaik. Menurut saya sih sepakat itu terbaik. Loh, benar. Ya menurut gua akan kurang bijaksana kalau saat skuadnya masih gendut, semuanya dibawa nih. Menurut gua tetap butuh waktu beberapa seleksi. saat ya di TC di Indonesia di Jakarta, terus kemudian mungkin ya itu seleksi, mungkin nggak tahu berapa 25 orang pemain baru itu yang dibawa ke Korea Selatan. Pertama dari segi cost, dari segi biaya juga bisa menghemat, terus kedua kan bisa lebih mematangkan strategi nih kalau udah tinggal 20-25 gitu dibanding masih lebar 40, ya kebanyakan. Betul. Ya. Berarti gini, dengan apa yang diprogramkan, dengan apa yang kita lihat sekarang, berarti setuju nggak kalau misalkan emang mengarahnya ke lebih baik? Saya sepakat. Lo? Terlihatnya memang seperti baik. Tergantung eksekusinya seperti apa nantinya, realitanya seperti apa. Kalau memang itu berjalan sesuai dengan rancangannya atau rencananya Coach Taeyong, saya rasa bisa lebih baik. Setujulah kita. Berharap dan berdoa untuk kebaikan timnas kita kan. Pasti. Dan terus harapannya apa Mas? Buat closing statement kita setelah ngobrol-ngobrol dan kita semua udah pada tahu nih dengan apa yang sudah dikorbankan bahwa supporter itu nggak sembarangan cuma beli tiket datang, nonton terus pulang biasa-biasa aja, besok datang lagi, tapi ada harapan yang ditaruh, ada doa yang ditaruh, bahkan ada uang yang ditaruh di situ kan. Tadi makanya aku tanya kosnya berapa, kurang lebih berapa yang tinggi, maksudnya ada pengorbanan yang bukan sekedar nonton terus bayar tiket ya udah nonton pulang happy, kalah ya udah bodo amat gitu. Tapi ada harapan, doa, ada uang, ada keringet, bahkan ada persiapan tadi 3-4 jam sebelumnya, bahkan jauh lagi mundur ada meeting-meeting. Mau pakai baju apa gitu. Maksudnya ada hal yang lebih
yang dilakukan sama supporter. Nah, berarti kan ada harapan tertentu. Iya. Yang akan yang berdoa, yang harapan yang kita pengen sampai ke situ timnas. Ya intinya harapannya Mas. Intinya kita apapun hasil yang dicapai timnas itu utamanya yang Piala Dunia ini dulu dengan 3 pertandingan tersisa itu, apapun hasilnya kita udah komitmen ya untuk nonton terus ya. Kalau memungkinkan ya, artinya home-nya di Jakarta masih tinggal 1 kali lagi lawan Uni Emirat Arab ya. Itu mungkin di Jakarta atau mungkin di Bali? Belum ditentukan. Cuma kalau di Jakarta kita pasti nonton. Kita pasti nonton. Kalau boleh dengan ada penonton ya tentu. Iya betul. Kita pokoknya dari semua pertandingan timnas, kalaupun ya misalnya apakah itu lagi trennya menang ataukah mungkin tinggal berapa persen aja, kita sih niatnya pasti datang ya dengan mungkin pride-nya udah sedikit lebih berbeda, cuman kita tetap dukung datang terus. dukung gitu. Pemain harus tahu itu bahwa ada penonton yang tetap hadir di lapangan, bukan kemudian kalah terus nggak datang gitu. Kita bukan yang kayak gitu. Supporter seperti itu. Ya walaupun mungkin ada yang beberapa pihak yang menunjukkan rasa cintanya seperti itu, mungkin ya udahlah ya, maksudnya kita beda-beda, setiap orang menunjukkan rasa cintanya masing-masing. Dan kita nggak pernah mencaci ya, misalnya kalah, kita nggak kayak gitu. Mudah-mudahan kita tetap kasih semangat. Ya semangat itu bisa berbagai macam. Ketika kita menang, kita bersama mereka. Ketika mereka kalah, mereka tetap butuh dukungan kita. Kita tetap ada di situ. Harapannya apa Mas? Tapi harapannya untuk timnas jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya tentu tahun depan kan ya banyak agenda ya. Ya ini kalau federasi bicara, harapannya ketika memilih Taeyong itu adalah memenangkan Piala AFF untuk pertama kali. Tapi kan sepak bola tidak seperti itu gitu. Harapan pasti ada untuk yang pertama seperti halnya tadi yang dibilang 2016 juga untuk yang pertama. Bahkan kita waktu itu udah mau booking tiket ke sana kan, tapi akhirnya satu dan lain-lain nggak bisa. Nah, kedepannya kita tetap harapan itu nggak akan pernah pupus seiring semangat kita juga terus dilipat gandakan gitu. Jadi artinya itu nggak pernah surut gitu untuk dukung timnas. Harapannya juara berarti ya? Iya juara. Kapanpun itu. Sama. Setiap kali kita nonton timnas itu yang paling bikin sedih adalah bukan lamanya ngantri, bukan capeknya dandan, bukannya berapa uang yang kita keluarkan untuk persiapan, tapi yang paling sakit adalah melihat timnas kalah. Itu yang paling sakit. Kadang-kadang selesai pertandingan pun juga kita masih kepikiran sampai rumah, sampai beberapa hari setelahnya juga kita sedih gitu. Aduh, ini kapan mau menangnya, kapan bisa juaranya gitu. Tapi mestinya juga supporter harus juga bisa menempatkan, merasakan ketika perjuangan itu sudah diupayakan tapi terus kemudian kalah juga. Harusnya kita tetap ada di sana. Iya, karena support. Ya, kita harus mensupport di saat mungkin pemain sedang butuh kita kan. Jadi kita harus selalu ada buat mereka. Gitu. Nah, harapan jangka pendek, mungkin gue pengen ngelihat pola permainannya timnas berubah dan kelihatan mereka main maksimal, main dari hati, main sesuai dengan instruksi Coach Taeyong. Soal menang kalah itu nomor 2. Seenggaknya kita ngelihat nih timnas, mungkin salah satu contoh timnas seperti main di Asian Games di tangannya Luis Milla itu, wah gila banget itu. Mainnya dari kaki ke kaki segala macam. Nah, yang kayak gitu. Even mereka kalah pun juga kita bisa appreciate gitu. Kita sangat menghargai mereka. Dan kita tahu prosesnya. Gitu mereka berusaha, mereka main dari hati. Polanya juga kayak begitu. Nah, itu yang harapan dalam jangka pendek sih. Gue pengen ngelihat itu lagi di bawah asuhannya Coach Taeyong. Harapan jangka panjangnya yaitu sebelum gue menutup mata untuk selama-lamanya, gue mau lihat Garuda terbang tinggi. Asik. Dukungnya sampai mati. Sampai mati. Jadi kita dukung Garuda sampai mati. Yes. Garuda sampai mati. Dan buat lo semua, ini sahabat-sahabat gue ini, Bro Mario dan Mas Rio ini menyatakan bahwa akan dukung Garuda
sampai mati, sampai Garuda terbang tinggi, dan bahkan akan diteruskan sama generasi kita selanjutnya. Mudah-mudahan. Betul. Iya nggak? Kita punya anak-anak, anak gue cewek semua sih sayangnya. Nggak apa-apa. Cuma ya nggak apa-apa lah. Maksudnya akan ditularkan cinta Indonesia, cinta sepak bola Indonesia gitu. Dan biar harapan itu akan terus lahir generasi ganti generasi sampai Garuda kita terbang tinggi. Setuju. Betul. Sampai mati Garuda terbang tinggi.